Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Santi Mokolinu. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Minahasa. Saya guru di SMA Negeri 1 Pineleng. Hari ini saya berdua dengan Ibu Niwayanti Kayanti SPD. Halo. Beliau adalah guru PKN di SMA Negeri 1 Pineleng. Apa kabar Bu? Baik. Iya, oke. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan mengadakan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya percakapan pra-observasi adalah untuk mengetahui sejauh mana ya Bu ya persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran nanti. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya kemukakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya tulis di sini ada dua. Yang pertama, siswa mampu berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang kedua, siswa itu mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin Ibu capai. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau kemampuan apa yang Ibu ingin harapkan dimiliki oleh murid? Saya ingin fokus pada area pengetahuan dan keterampilan di mana untuk area pengetahuan para siswa mendapatkan pemahaman yang benar tentang perlindungan dan penegakan hukum, dan untuk keterampilan murid dapat menuangkan pemahaman mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, baik. Jadi ada dua area yang ingin dicapai ya Bu ya. Ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, bagaimana dengan strategi yang Ibu siapkan untuk diterapkan dalam pembelajaran Anda? Jadi, untuk strategi yang saya siapkan yaitu ada diskusi kelompok dan juga ada penggunaan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning. Ya. Sementara itu media yang akan saya gunakan ada LKPD, laptop, proyektor. Ya, oke, baik ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Jadi, rencananya saya akan melakukan pembelajaran hari Rabu di kelas 12 MIA di jam ke-7 dan 8. Oke, baik. Dan jadi nanti di hari Rabu ya Bu ya, jam ke-7 8 saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi. Dan nanti saya akan mencatatnya beberapa hal yang terjadi di dalam kelas. Oke Bu ya, terima kasih untuk kesempatan ini dan nanti kita bertemu di kelas supervisi nanti. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang semua. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar, karena kurang semangat, bayar dulu. Berdiri semua. Selamat siang. Siap, siap, siap. Saya mati, saya Pancasila, cinta lingkungan, bebas narkoba. Yes, 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 sudah. Oke, silakan duduk semua. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Sebelum kita mendengar kalian, kita doa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh penyertaanmu secara kami dan keluarga kami. Bagi kami, ini berjalan dengan kami dan kamu di sini. Siap, salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Oke, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Anissa, Bu. Risti, Marco. Oke, perhatikan Bapak. Coba lihat, ini ada gambar apa di Emoji. Ada tiga emoji. Apa emoji apa? Senang.
Sekarang saya temukan perasaan kalian di seminar ini, entah itu sedih, senang, marah, boleh? Boleh. Saat ini kita akan belajar tentang PKM, materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada dua tujuan di sini, yaitu berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan yang kedua, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Langsung saja, mari kita ke materi. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang diungkapkan tadi tidak terjadi. Oke, sekarang kita akan kerja kelompok. Di sini ada LKPD. LKPD ini saya akan bagikan, jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan sesuai LKPD. Jadi ini kelompok A akan presentasi, kelompok B membawakan dengan puisi, dan kelompok C presentasi dengan menggunakan gambar. Oke. Oke, sudah selesai? Ya. Ini kelompok mana yang akan presentasi? Oke, silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok A akan menpresentasikan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Sebenarnya
Apa itu perlindungan hukum? Menurut Amir Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan melaksanakan pengamanan, penyelesaian dan pemenuhan kesejahteraan buruh sesuai dengan yang ada. Kami dari Kelompok B akan membacakan puisi yang berjudul Hukum di Negeriku. Hukum tetaplah hukum. Hukum bukanlah untuk diinjak. Hukum bukanlah untuk dipermainkan. Hukum bukanlah untuk kebiadaban, namun untuk keberadaban. Oke, selanjutnya kelompok mana yang terakhir? Silakan berdiri. Baiklah, kami dari kelompok C akan presentasikan dalam bentuk gambar untuk menceritakan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas. Saya akan membacakan soal, jadi silakan ditulis. Ya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila Oke, sekarang kita akan masuk di refleksi. Di sini ada sticky note. Jadi meminta kalian tuliskan refleksi kalian tentang apa yang kalian dapat selama pelajaran dalam ini. Jadi tolong tuliskan di sticky note ini. Setelah itu kalian mengerjakan diri. Ya, silakan menceritakan kegiatan kalian di Oke, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita pergantian jam, kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang akan berdoa? Oke, silakan Kesha. Teman-teman harus berdoa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jane Santi Mokolinut, saya calon guru penggerak Akademi 8 Kabupaten Minahasa. Hari ini kami akan melanjutkan percakapan pra-observasi setelah sebelumnya saya sudah melakukan supervisi di kelas bersama Ibu Niwayani Galanti. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Niawai. Di sini juga hadir bersama dengan saya yaitu pengajar praksik Ibu Tenma Olivia Mawunto SISD. Oke, selamat pagi dan apa kabar semuanya, Bapak Ibu-ibu? Baik sekali, Bu Jane. Iya, oke.
Nah, dalam percakapan kita kali ini, yaitu pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas yang waktu itu saya melakukan supervisi. Nah, tujuan untuk percakapan pasca observasi kali ini Bu ya, untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah berlangsung ya pada waktu itu ya. Iya, oke. Nah, saya mau bertanya Bu, kira-kira untuk perasaan Ibu pada waktu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa? Itu untuk pengalaman ini memang sangat berkesan. Jadi awalnya saya merasakan tegang karena mungkin tidak terbiasa dengan supervisi dari rekan sejawat, tapi akhirnya dapat berjalan dengan baik. Ya, oke. Jadi memang ada perasaan grogi ya Bu ya, tegang ya, karena memang tidak terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Nah, saya mau bertanya untuk area pengembangan yang Ibu harapkan, yang Ibu tetapkan dalam rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan, menurut Ibu kira-kira apakah sudah tercapai atau seperti apa kira-kira? Menurut saya sudah dicapai meskipun memang belum maksimal sesuai harapan saya. Oh iya, oke. Jadi memang sudah tercapai ya, tapi masih ada kekurangan ya, begitu ya. Kalau saya bisa garis bawahi memang masih belum maksimal, karena ada hambatan mungkin atau ada kendala sehingga belum maksimal sesuai yang Ibu harapkan ya. Saya mau bertanya, kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang menyebabkan sampai pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas masih belum maksimal atau belum sesuai dengan harapan ini kira-kira? Oke, baik. Jadi pada saat saya memberikan tugas mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka, saya melihat sepertinya mereka kurang fokus atau kurang mencoba. Oh iya, begitu. Jadi mereka anak-anak ya di dalam kelas ya, mereka sepertinya kurang fokus, tidak bersemangat di dalam mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, berarti ada kekurangan di sana ya yang Ibu rasakan. Nah, kira-kira untuk langkah apa ya Bu ya yang Ibu mau lakukan ke depan supaya nanti ke depan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, anak-anak ini boleh terlihat mereka semangat, mereka fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Oh ya. Saya berencana akan memberikan tes formatif dengan menggunakan aplikasi Quizzes supaya siswa boleh lebih bersemangat lagi. Iya, baik Bu ya. Jadi ada rencana ya Bu perbaikan ke depan ya. Jadi ada harapan ya Ibu untuk menerapkan misalkan menggunakan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan ya Bu ya. Oke, saya berharap rencana ini dapat terrealisasi dengan baik sehingga suasana di dalam kelas itu boleh tercipta dengan nyaman, dengan baik, dan juga anak-anak mengerjakan tugas dengan semangat. Nah, kira-kira rencana Ibu ini mau melakukan perubahan atau melakukan suatu menerapkan menggunakan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran itu rencananya Ibu mau melakukannya kapan? Ya, mungkin saya akan memulai di awal bulan depan, karena saya mungkin juga butuh persiapan untuk pelaksanaan Quizzes tersebut. Oh iya, baik ya Bu. Jadi sudah ada rencana ya Bu. Nanti ke depan di awal bulan depan akan mulai untuk menggunakan aplikasi Quizzes ya supaya pembelajaran jadi lebih baik. Nah, saya sangat senang mendengar akan hal ini ya Bu ya. Saya senang juga bisa bercakap-cakap dengan Ibu, dan saya berharap saya menunggu juga cerita-cerita selanjutnya dari Ibu tentang pengalaman Ibu ya dalam menerapkan atau menggunakan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran. Oke, nanti terima kasih dan mari kita tetap bergandengan tangan untuk memajukan dunia pendidikan yang lebih baik. Terima kasih ya Bu ya.